Perilaku oknum hakim lagi-lagi bikin geleng-geleng kepala. Sebagai kepanjangan tangan Tuhan, para oknum hakim itu justru tiada takutnya melanggar larangan Tuhan. Praktik main mata masih saja dipelihara. Uang haram suap pun tetap diterima. Inilah realita saat Kejaksaan Agung menggelandang 4 hakim yang diduga menerima suap dalam perkara korupsi pemberian izin ekspor minyak goreng di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Corruption itu terdiri dari 3 hal pintu masuknya. Yang pertama, by need. Memang hakim-hakim ini membutuhkan. Kalau tidak dilakukan, maka dia tidak bisa mencukupi hidupnya. Ini jauh dari itu. Hakim-hakim hari ini, bahkan termasuk saya terakhir di tahun 2018, kami ini cukup di tingkat Mahkamah Agung. Tapi anak saya waktu itu masih hakim juga cukup di tingkat PN sebagai hakim muda ketika itu. Nah, bagi saya mungkin yang kedua adalah by greedy, serakah. Ini mungkin, sangat mungkin yang ini, ditambah lagi by chance, ada kesempatan. Jadi by greed dan by chance ini kalau digabung ya terjadilah sudah seperti hari-hari ini dan akan berkembang terus kalau yang greedy tadi tidak dibuang. Muhammad Arif Nuryanta adalah ASN di lingkungan Mahkamah Agung berpangkat Pembina Utama Muda. Arif kini menjabat sebagai Ketua PN Jakarta Selatan. Ju Yamto merupakan hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim berusia 57 tahun itu sudah malang melintang bertugas di berbagai daerah, mulai dari Tanjung Pandan, Temanggung, Karawang hingga Bandung. Agam Syarif Baharudin adalah salah satu hakim perkara korupsi minyak goreng di PN Jakarta Pusat. Agam pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Demak, dan Semarang. Ali Mutaharom menjabat hakim ad hoc tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pria kelahiran Agustus 1972 ini memulai karir di Pengadilan Negeri Kupang. Nuryanta, Juyamto, Agam, dan Ali diketahui menerima suap senilai 60 miliar rupiah dari penanganan perkara ekspor minyak goreng 3 perusahaan besar. Nilai 60 miliar inilah sekarang yang sedang terus digali dari keterangan-keterangan baik para saksi maupun para tersangka, ya. Tetapi intinya bahwa bagi penyidik terkait dengan perbuatan ini sebenarnya sudah voltoid. Mengapa? Karena dalam persangkaan suap dan atau gratifikasi ketika ada permintaan, ada kesepakatan, ada penawaran, dan ada pemberi suap dan ada penerima suap dan uang sudah diserahkan atau levering, nah berarti perbuatan tindak pidana suapnya sudah ada. Nah hanya sekarang siapa menerima berapa? Presiden Prabowo Subianto sebenarnya menaruh harapan tinggi kepada hakim menjadi garda depan memberantas korupsi. Prabowo meyakini bila perilaku anti korupsi tumbuh di sanubari hakim, koruptor akan berpikir ulang untuk merampok uang rakyat. Sebab dari palu hakim itulah hukum tak bisa dipermainkan, vonis tak bisa disogok. Presiden pun sudah menyiapkan anggaran untuk menaikkan gaji hakim hingga memberi tempat tinggal yang layak. Saya ingin naikin gaji skala signifikan semua hakim. Saya hitung-hitung mampu kita. Ya jadi memang apa ya, hasil efisiensi gitu. Kalau tidak salah ya untuk meningkatkan signifikan semua hakim mungkin butuh 12 triliun ya. Nggak sampai 20 triliun. Penghematan perjalanan dinas ke luar negeri bisa naikin gaji seluruh Indonesia, semua gaji dan signifikan. Nanti saya dimarahin juga, kok hakim yang dinaikin signifikan, kami gimana? Ya tapi hakim dulu mungkin ya, karena hakim kita harus dibikin begitu terhormat dan begitu yakin sehingga dia tidak bisa disuap. Tapi menyejahterakan hakim bisa menjadi solusi memperbaiki perilaku korup?
Dari sisi individual tentu kesejahteraan punya peranan dan juga aspek integritas si individu hakimnya, tapi kita perlu juga melihat dari aspek yang lebih sistemik begitu. Apakah supporting sistemnya, sistem pengawasannya, sistem di internal pengadilan itu sendiri memungkinkan terjadi atau tidaknya korupsi. Jadi kalau misalkan sistem pengawasannya buruk, masih bisa dimungkinkan ada maklar kasus, ada jaringan gelap bisa beroperasi bertahun-tahun begitu ya, bahkan seperti kasus belakangan pengakuan dari mantan pejabat Mahkamah Agung Zaraf Fikar begitu ya, ditetapkan tersangka dalam kasus maklar kasus juga begitu ya, menerima suap selama 10 tahun gitu, dia mengakui menerima suap untuk mengkondisikan perkara. Ini kan permasalahan yang sistemik. Sini saya gagaskan untuk kita mempunyai eksaminasi. Pengadilan dilakukan salah oleh hakim, apalagi hakim pimpinan hakim di PN atau di PT. Ini harus ada eksaminasi. Presiden harus menggagas di antara evaluasi juga eksaminasi. Kembali eksam putusan yang menyimpang ini seperti ini, korbannya dipulihkan, jadi negara juga tidak jadi rugi yang ini. Maka diadili kembali perkara ini, kemudian tidak terjadi orang nggak mau tawar-menawar sama hakim, buat apa ada eksaminasi? Saya memberi uang sampai 60 miliar nggak ada gunanya karena tim ini mengadili lagi batal. Ditemukan berbagai indikasi layak untuk diekzam, maka nggak ada lagi tuh supply and demand tuh nggak ada di pengadilan-pengadilan. Kita punya wajah baru. Diakui hakim adalah pintu terakhir menjadi benteng bagi pemberantasan korupsi. Praktik kong kali kong harus segera diakhiri, sebab bila putusan bisa dipermainkan dan diminta sesuai pesanan, untuk apa ada pengadilan?